Salawat beriring salam kita aturkan kehadirat Allah, semoga disampaikan kepada junjungan alam yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa, hari ini kita melaksanakan subuh berkah dengan Ustaz Buya Herman Tanjung MA. Sebelumnya saya minta waktu sedikit. Dengan segala kerendahan hati, saya atas nama pribadi mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk datang nanti ke rumah saya untuk acara syukuran atas pernikahan anak kami Raihan dan Dinda setelah salat zuhur sampai asar nanti. Bagi bapak-bapak, ibu yang belum saya datangi secara langsung, ini saya anggap sebagai undangan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadiri acara syukuran kami. Untuk membersihkan waktu, kita minta kepada Buya kita untuk memberikan tausiahnya. Kepada Buya kami persilakan. Haji. Pak. Nah. Pak, izin Pak. Ustaz. Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang masih Allah titipkan ke kita untuk ibadah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keberkahan di sisi Allah hendaknya, hidup selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kita hormati Bapak Ibu pengurus yang hadir pada pagi hari ini, Masjid Raya Nurul Islam Piai Tangah, pakai tangah ya Bu ya. Nyu ada teh. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir, alhamdulillah 3 orang, masya Allah. 4 dari belakang cewek itu, berapa orang? Ya syukurlah. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan ke Allah hendaknya. Baik Bapak Ibu, piring laba buni mungkin swanta saya gitu kan. Ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Lanjut. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah 6 kelompok manusia yang tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan awak dan anak turunan awak tidak tergolong ke dalam kelompok yang 6 tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lai pengin masuk surga Bu? Kini atau besok? Kini. Oh, iya mati dulu. Baik. Ya, kita harapan kita seperti itulah. Mudah-mudahan Allah ijabah. Bilonya terserah. Gitu. Serahkan ke Allah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, itu rahasia Allah. Itu surat Luqman 3134. Kapan kita wafat, umur berapa meninggal, itu ndak urusan kita. Di sana itu ada 5 rahasia Allah itu.
Satu, manusia yang tidak berhak masuk dalam surganya Allah. Satu, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Siapapun kita, awak pasti sebagai anak dari orang tua. Walaupun awak kini lagai. Kalau awak janggut lah putih lo kini gua, lah tua lo awak kini gua. Awak tetap sebagai anak dari orang tua kita. Itu hukum sunatullahnya kayak gitu. Tidak ada manusia itu yang tidak ada ayah, tidak ada ibu. Illa kecuali itu tuh lain cerita itu. Siapa yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Bu, Nabi Adam alaihissalam. Itu dengan kun fayakun itu. Siapa yang tidak ada ayah, ibu saya Nabi Isa. Itu tidak perlu dicontoh tu doh. Kadang-kadang di akhir zaman kok nyu contoh lah bagai. Dah ada laki udah nak je gitu kan. Contoh, tidak usah dicontoh tu. Itu adalah mukjizat. Tidak perlu dicontoh. Kita sebagai manusia biasa dipastikan punya ayah dan ibu. Maka anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dipastikan tidak berhak masuk dalam surganya Allah. Agar anak tidak menjadi anak durhaka, maka kewajiban kita, kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua mendidik, membina, membimbing agar anak tidak menjadi anak yang durhaka. Tanggung jawab orang tua. Makanya sebenarnya kajian-kajian kayak gitu kok anak-anak terus dibawa sebenarnya. Kalau ndak beko ibu-ibu, bapak ceramah lah beko di rumah, kumpulan cucu sedonya dua. Nenek kok ceramah, nang ini sampai ustaz tadi. Kenapa? Wah, calik kini kau bapak ibu, apalagi akhir-akhir zaman kok generasi ini kok gencet. Generasi kacau segini kan. Susah itu, tidak bisa dipedomani. Nyu serba insan saja. Nyu makan sebab suon segini. Gitu. Ndak suon makan kadang-kadang ada. Boleh itu kasih sayang boleh. Tetapi yang kita maksud itu adalah dia tidak mandiri. Jadi kemandirian itu perlu Bapak Ibu. Makanya pagi-pagi itu dimandian oleh baunya ke surau. Apalagi awak do kajian kan sangat luar biasa. Kecuali kalau dia sakit ada apalah gitu kan. Bapak Ibu hadirin, banyak ayat dan hadis yang menjelaskan fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kata-kata kepada orang tuamu. Begitu Allah. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sangat banyak ayat dan hadis yang menjelaskan agar berbakti kepada orang tua. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang tua biarlah kini mati-matian dulu Bapak Ibu mendidik, membina, menggiring mereka agar mereka menjadi baik supaya kita bisa menikmatinya nanti. Itu namanya kalau kece orang dari kita taraja-raja lah kadang tabawa-bawa lah tuo tarubah tidak kamati. Jadi parangai dari kita biasa anak awak sholat insyaallah sampai gede dia sholat. Gitu. Dari kecil anak perempuan cucu awak itu disuruhnya pakai jilbab menutup aurat supaya lah kadangnya bisa dia terbiasa menutup aurat. Aurat perempuan tuh auratnya mana Bu? Selain muka dan berarti seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu dalam fikih itu, dalam fikih. Jadi berarti makanya ada ulama menyatakan suara pun suara perempuan itu aurat bagian itu.
Makanya sebenarnya perempuan tuh tidak boleh nyanyi-nyanyian di depan laki-laki gitu. Kini kan lah sama sesedanya kan, apalagi kalau organ tuh tanggung tuh dah. Bukan hanya nyanyinya saja. Ini kadang-kadang kan memang begitulah pakaiannya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngontrak organ tuh tanya dulu. Bang, kami mau pinjam mungkin sampai maghrib ya bang ya. Pokok jam 6 tutup. Oh enggak bisa tuh Pak, kami sampai jam 3 senyo. Anda jadi dan besarin lain lah. Organ kan cik itu doh. Awak lah kan nyatur dah. Jadilah Pak senyo. Nang kedua, biduannya tuh jangan rok bupati. Rok bupati itu kayak rok tinggi-tinggi gitu. Baju sekwilda atau sekitar wilayah dada. Oh enggak, kami gitu tuh. Enggak, kau cari yang lain lah. Bagus tuh Pak. Kami bercampur. Ada nenek mama di situ. Ada orang Sumando di situ. Ada ipa di situ, ada bisan, ada anak kami, ada cucu kami. Enggak bisa. Begitu. Ya, Bapak Ibu ya, berusaha awak untuk itu. Kan awak kontrak dia, bayar mah. Awak kan nyatur. Seharusnya awak ngaturinnya. Nah, itu caranya. Enggak, awak kan nyatur dah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi anak yang durhaka sama orang tua tak berhak masuk dalam surganya Allah. Maka mari awak kiniko wujudkan, usahakan menjadikan anak yang soleh dan soleha. Tidak cukup dengan hanya doa, tidak cukup itu. Tidak cukup dengan hanya ya layihnya diazankan, belum dikomatkan, belum juga agih nama yang elok, belum didik terus giring. Kalau ingin rancanya surah Luqman 31, 13 sampai 19 itu ada di situ. Tanamkan tauhidnya, tauhid sudah ada, selalu bina tauhidnya itu. Kalau dalam psikologi perkembangan psikologi anak itu akan istiqomah sampai dia usianya semester 1, semester 2 kuliah. Sedang itu masih butuh bimbingan orang tua juga baru. Nah gitu. Apalagi kalau masa-masa peralihan SMP, SMA, itu masa-masanya itu sangat butuh bimbingan. Kalau anak curhat ke orang tua, insya Allah aman. Tapi kalau ke orang lain curhatnya, itulah sio-sio tuh. Udah hati-hati kita. Berarti sudah dia tidak percaya lagi sama orang tuanya. Makanya didik dengan baik. Bagaimana ajarkan dia bersyukur kepada Allah, berbakti ke orang tua. Itu orang tua tanggung jawab dalam rumah tangga. Belum keluar dia itu. Itu dalam surah Luqman itu. Dalam surah Luqman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita mewujudkan anak yang soleh dan soleha, harus kita usahakan Bapak Ibu. Startnya dari rumah tangga. Jadi di rumah tangga tuh dulu-dulu kan mengaji, jo anak jo cucu di rumah, buka aponyo gitu kan pelajarannya, atau baca rito bagai kami masih takana dulu jo ayek kami itu bakaba bagai, kalau kampung nama bakaba nama itu sampai wak takalok bagai keli-kelisi apa wak tu sambil-sambil pura-pura cari kutu tu padahal ndak ada tu takalok jo itu, walaupun cerita dongeng tapi itu mendidik dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga. Kalau kini kan enggak ada. Kadang dalam keluarga tu balimo, nyola sibuk dengan dunianya masing-masing. La salam wala kalam. Ada ngomong, dan seorang main apa FL apa MLL FF. Terus apa lagi itu? Mobile Legend, apa lagi itu? Ini sampel saja tuh. Ya, enggak apa-apa. Matanya cepat sembuh ya. Kenapa soleh? Jatuh, Masya Allah. Hati-hati jalan ya. Mudah-mudahan soleh cepat sembuh. Siapa namanya? Aika. Arka. Rajin sholat ya. Ini bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek kita ini sholat setiap waktu ya. Ini juga yang 3 ini, yang 2. 1 lawara ke bu 10 menit 10 menit ada kau tanya bu boleh ya bu jangan bayar ada bu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Aurat manusia adalah muka dan telapak tangan. Bagaimana zaman sekarang orang pakai cadar? Apakah itu hukumnya atau perintah hadis dari mana? Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Baik. Cadar. Cadar itu dalam ilmu fikih itu boleh dipakai, tidak ada halangan. Kenapa seperti itu? Satu, karena memang ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang menutup aurat itu. Karena ada yang boleh pakai cadar. Kalau seandainya dia tidak pakai cadar, maka dia selagi dia menutup aurat dengan benar, memakai jilbab atau kudung itu dengan benar, maka itu masih dalam ruang lingkup ilmu fikih, dibolehkan. Kalau daerah-daerah yang kita memang konsep memahami Islam itu sangat luar biasa, hadis-hadis tentang cadar itu memang banyak, Bapak Ibu, memang banyak. Jadi kalau seandainya memang ada, kita mau mengamalkan itu, boleh, silakan, tidak ada larangan. Satu, manfaatnya cadar itu, manfaat cadar itu kan. Satu, ini kadang-kadang awak dia belum biasa itu, dia belum biasa. Di samping titik utamanya menutup aurat itu adalah kewajiban, tapi pakaian itu adalah bagian dari budaya. Di Indonesia rata-rata kita itu atau di daerah Hawa itu kan tidak terbiasa memakai cadar gitu kan. Berarti selagi kita menutup aurat yang benar, memakai jilbab, kalau dalam Al-Ahzab itu 5958 berapa itu? Itu dikatakan bagaimana tata cara menutup aurat itu. Qul ya ayyuhan nabi, hai Nabi, katakanlah, kul li azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, istri-istri orang beriman, yudnina alaihinna min jalabihinna. Itu tata cara menutup aurat, pakai kudung namanya itu. Hendaklah mereka mengulurkan kudungnya, jilbabnya, apalah namanya, terserah, ke dada mereka. Berarti diulurkan, bukan dikabean, bukan dililitkan. Itu caranya itu. Jadi mau pakai cadar berarti kita manfaatnya satu, akal agar tidak timbul terjadi fitnah. Mungkin satu, dia itu seorang wanita itu terlalu cantik yang berlebihan, maka jangankan cadar itu, suara pun, suara itu harus dijaga. Jangankan itu, tata cara berjalan pun boleh, nanti ibu lihat dalam kitab fikih wanita muslimah, atau termasuk di dalam kitab itu bahasa kitanya kudung gaul, itu judulnya, kitabnya itu menjelaskan itu tata cara busana muslimah yang benar itu. Berjalan pun itu harus dijaga. Lihat sewaktu Nabi Musa berjalan dulu, bertemu Nabi Musa kan jalan itu kan di depan dengan calon istri beliau sebelum menjadi istri dulu, kan menolong apa naye itu. Akhirnya angin kok gak nakal saya kan tersimbah kipas angin tuh, nampak betis perempuan itu. Bukan, udah, you di belakang, biar saya yang depan. Abang kan tak tahu rumah bodosnya. Lantiang sampai kok. Kalau belok kanan, lantiang ke kanan. Belok kiri, lantiang ke gida. Begitu. Itu menjaga namanya itu. Menjaga. Artinya perempuan itu harus dijaga. Jadi memakai cadar itu tidak ada larangan. Kalau dia pakai, berarti itu adalah beliau sangat menjaga. Kadang, kami tak biasa itu lain cerita tuh. Tak biasa itu lain cerita gitu. Tapi yang jelas itu adalah bahagian dari menutup aurat. Makanya suara pun itu bahagian dari aurat, supaya itu menjaga. Nelpon tuh kan bos kita, iya Pak, Jambara,
Iya Pak, insya Allah ya Pak ya. Nepalnya suaminya, mangga. Entahlah, entu doa dah. Jadi salam. Contoh itulah, contoh itu kan. Gitu jaga. Saya rasa kayak suami yang ramah itu. Ya Bu ya. Jadi cadar adalah bahagian dari tata cara menutup aurat. Tidak bertentangan dengan, malahan itu adalah sangat sangat bagus sekali. Ada ulama kan muka dan telapak tangan itu garis besarnya. Punggung tangan Bang. Kalau dibalah lah iko ndak ada pakaian yang membalah iko do. Iko terlampau, iko nampak kan ndak ada kan? Maka boleh tutup aja semuanya. Aman kan? Itu cari aman namanya itu, cari aman. Makanya ada pakaian perempuan tuh sampai ke sininya itu kan, menutup punggung tangan ini. Begitu Bapak Ibu, sesuatu yang tertutup itu mahal dan berharga. Ibu buat bakwan, orangnya samo, cetakannya samo, gorengannya samo kualiye, samo kompore, samo apiye. Nanti jual di kedai, berapa cik ini kau Bu? Sibu itu kan. Sibu bakwan cik. Nanti le di basco dijual di basco. Di basko. Berapa cik yang di basco tu? 5.000. Orangnya samo, bahannya samo, apiye samo, wakatue samo. Bah mangkok beda harga. Situ tertutup elit dan memang disanjung tinggi. Manusia, makhluk yang namanya perempuan itu adalah makhluk yang mulia, maka jangan dihinakan. Al-Quran ada bicara, ada satu surah An-Nisa. Apa artinya? Wanita. Tidak ada surah laki-laki itu Bu, rijal tidak ada. Rasul menyatakan An-Nisa imadul bilad, wanita itu tiang negara. Fa'in saluhadul bilad, kalau rancak akhlak budi pekertinya wanita itu, baiklah negaranya, kampung tu. Wa'in pasadadul bilad, kalau rusak akhlak budi pekerti wanita itu, hancurlah kampung negara itu. Makanya wanita adalah sangat mulia, maka dimuliakan. Allah saja mengangkat kok. Islam mengangkat kaum harkat martabat wanita itu. Jangan sampai awak lo yang menjatuhan dengan gaya macam model termasuk pakaian tadi. Ya Bu ya. Bagus Ibu bertanya. Yang lain Bapak Ibu? Kalau nenek-nenek mau pakai cadar silakan, tidak ada masalah. Gitu. Kalau cadar itu sangat mulia itu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bu. Oh iya. Baik, udah Bu. Baik, itu gunanya mekenah itu, makanya di dalam terbuka dari masalah, disengaja dibuka batal. Itu ilmu fikih. Kalau terbuka berarti kan tidak disengaja. Makanya didalamkan selalu. Termasuk mekenah bagian bawahnya itu, ulurkan ke bawah. Beko pas sujud, beko jangan nampak kaki Ibu. Telapak kaki itu. Iya. Batil. Kalau bahasa awaknya dalam batal gitu kan. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja, makanya hati-hati di dalam sholat itu. Lebih baik dan lebih bagus sempurnakan, termasuk pakaian di dalam sholat itu. Bukan hanya ibu-ibu, laki-laki juga kayak gitu. Kadang sarawak cabiak di paha gitu kan. Itu ndak boleh. Awak kalau nampak awak tegur saja, Bang, itu ada kain situ Bang, tolong. Kenapa tuh? Sarawak Bang bolong tuh. Kalau di paha, tapi kalau di betis masih mendingan lah. Tetapi itu kan adab lagi kan. Awak dipanggil sama Pak Gubernur pakai compang-campiang saja. Pakai asoi cik. Rambut acak-acakan lo, aku siapa? Kan bingung orang dia kan. Salpo PP tolong amankanlah. Tapi coba rapi. Ini menghadap Allah. Ya Rob, menghadap Allah. Masih 5 pihak saja. Iya. Maka
yang penting kalau sudah selagi tertutup aurat dalam koridor dalam ilmu fikih, itu dalam pandangan ulama itu sudah sah sholatnya gitu kan. Alangkah lebih baik kita sempurnakan, kan seperti itu. Tapi kalau lah menutup aurat dalam pandangan ilmu fikih, sudah itu, sudah. Mungkin bajunya, ada ibu-ibu tuh baju kuduang gadang gitu kan, bawa ke dalam, lagi dalam, pakai kaos kaki contohnya kan, boleh, kaos kaki sholat boleh, tidak ada masalah gitu kan. Yang penting syarat sholat tuh bersih, suci kan gitu. Kemudian pakai tangannya lah kita tutui gitu kan, tidak ada masalah. Pas apa itu kan nanti kan tertutup sama jilbab boleh gitu kan. Yang penting dalam ilmu fikih, laih menutup aurat dalam koridor syar'i itu dibolehkan. Tapi alangkah lebih baik andaikan lebih sempurna. Oke Bu, Allah badariang tuh Bu. Alun sudah lah Bu, badariang sebaru. Oh iya. Apa tuh? Oh gitu, Masya Allah. Awasanku kok tahu besok lah. Baik, menjelang kalau sudah majuan sebut, kalau enggak aku enggak berhenti udah. Ibu-ibu KPK Rajo masalahnya kan. Baik, satu anak durhaka, yang kedua dayus. Dayus itu adalah membiarkan kemaksiatan di rumah tangga. Ayah membiarkan kemaksiatan, ibu membiarkan. Contoh, anak gadisnya keluar rumah buka aurat, itu maksiat itu. Nyepat dia sedi ayahnya. Ndak ditegur dok. Istrinya membuka aurat keluar. Pai kakadai sonta kama, pai kakadai. Itu kuduang mah, jilbab mah, sebantanya pa dakeknya mah. Oi, kuduang mah. Nah, itu caranya. Ndak dakek jauh doh. Menutup aurat itu yang perlu. Jauh dakek tak sarah. Ndak boleh ada. Kapan perlu, bapak-bapak keluar dari rumah, bini waktu setel langsung. Kemana? Jilbab tutup aurat. Itu cara. Kalau ndak dosa di bapak-bapak, ndak ditegur. Kalau ada satu perempuan masuk neraka, mik awak keluar kan? Lagi keluar gue ya. Boleh terangah di orang baju jago lalok dah. Kalau ada satu perempuan masuk neraka, ampe laki-laki taniayo, dielo. Ampe laki-laki. Satu, ayahnya. Dua, suaminya kalau sudah punya suami. Tiga, saudaranya laki-laki, biabang atau adiknya. Empat, anaknya laki-laki. Satu perempuan nampak tadi itu tidak selesai dalam mendidik. Hati-hati ya Pak Ibu, barek tanggung jawab kami. Makanya ibu-ibu jangan melawannya nak. Contoh, ibu-ibu sih kok elok sado ya. Itu caranya. Perlu tuh Pak Ibu, awak kan pembiaran. Bapak dia sah. Kadang-kadang istri awak pakai sarawak pensil bagai. Memaki sama sang sarawak. Pakai asoy. Pakai asoy. Sarawak jin. Jin sudah pakai sarawak itu doh. Hanya sarawak jin yang pakai. Kan aneh bin ajaib doh. Hati-hati. Sarawak dalam tuh jadi pakai keluar, jadi luar. Di dalam. Nyoba untuk lah. Iko lebih cadik, entah mana ke cadik aja permen, entah bodoh permen lah tuh. Permen tuh kan kolor di luar tuh. Jangan sanggup cadik itu, kolor di luar tuh. Jadi hati-hati ya Pak Ibu. Tutup aurat, itu dayus. Kalau ada seorang ayah, seorang suami membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangga kayak gitu, jangankan masuk surga, baunya wangi surga saja tidak dapat. Padahal wangi surga itu tercium 50.000 tahun perjalanan. Awak punya nak gadi, mah awak pergi keluar sebentar mah. Ndak bisa lah malam hari mah. Sawantanya mah kok di badian nama pangsit kok. Baiklah. Salah saya pangsit sebungkus saya. Beko awak pulangnya pulang kau ala lalok. Hanya kan masih entah usianya keluar ndak tahu. Ndak ada ceritanya. Hati-hati ya. Apalagi kalau ada membiarkan anak gadi lalok di tempat orang lain. Oh, itulah parah tuh. Dayus, boleh ibu saya lihat nanti dalam kitab-kitabnya ada itu. Dayus itu bukan gayus ya. Kalau gayus tuh lain cerita tuh, dulu tuh. Ya, dayus membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangga. Ini bapak ibu yang punya anak gede,
termasuk anak bujang, jangan sampai nyo ada maksiat-maksiat dalam rumah tangga dan itu dibiarkan oleh orang tua. Yang ketiga, alun juga ibu. Taruh ibu. Yang ketiga, perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Itu yang namanya kiniko LPG. LPG. Halo, itu LGBT. LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender itu terkutuk dan terlaknat dari dulu, sejak mulai zaman Nabi Lut alaihi salam. Dinasehati, diarahkan, dibimbing, oi, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Masa laki sama laki gimana ini? Kacau itu. Kan sudah ada sunatullahnya laki perempuan. Fitrahnya kayak gitu. Nyindak do. Ba cara membunuhnya, menghabiskan itu lesbian tuh, LGBT itu ba cara menghabisnya Bapak Ibu, bunuh. Ndak taluk dinasihati bunuh. Memang gitu, cari dalam Al-Quran. Diangke bumi itu dibalian, kan dibunuh tuh. Beko gak datang generasi baru beko. Ndak pagunuh orang itu tuh do. Mohon izin beko video mo jadi potong-potong lah beko. Gitu kan. Ya, cari sekali Al-Quran. Ba cara mengantisipasi yang LGBT itu. Kalau Allah caranya kayak gitu. Ndak bisa dinasihati, diarahkan, dibimbing, baru dimusnahkan. Itu lo yang dikembangbiakkan bagi. Hati-hati Pak Ibu ya. Kalau lado anak cucu lama-lambai-lambai, hati-hati itu. Ya, kemayu-kemayu, hati-hati itu. Ada gejala itu. Makanya perempuan, laki-laki ikuti aturan sunatullah dan fitrah itu. Ini kadang-kadang nyo laki-laki bagi rambut panjang, contoh kayak gitu bagi pakaian laki-laki perempuan itu tidak boleh. Yang keempat, peminum khamar, mabuk-mabukan. Yang kalau masih yang aktif berhenti dulu sebelum mati. Soal kalau ada nanti makanan minuman yang tumbuh, yang berkembang dalam tubuh kita, itu yang dikejar oleh api neraka yang pertama kali. Hati-hati, khamar itu sampai hari kini belum dihalalkan oleh Allah, masih diharamkan dan tidak akan dihalalkan karena mudaratnya jauh lebih bahaya. Yang kelima, memutus silaturahmi. Lontong lah babauna. Ibu bapak jangan baca kak jojo tetangga tu. Putus silaturahmi wa la yadkhulul jannah kata Rasul. Lam itu menatakan tidak, ndak akan masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Hati-hati itu. Kadang menyapu bagai kata tetangga bersapuan bagai. Ndak boleh, ndak sikut tempat lain, sikut ada. Dia hati-hati itu. Padahal berbuat kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Memutus silaturahmi, Allah Rasul jamin tidak akan berhak dia masuk surga. Maka hubungilah selalu kebaikan-kebaikan silaturahim kita. Ini salah satunya. Jadi bapak ibu-ibu yang alun nadir ke rumah saji, datanglah ke rumah saji, lontong ngados gua. Gitu. Bawa impaknya banyak. Yang terakhir, orang yang takabur, sombong. Sombong itu banyak loh urainya kan. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita bahas. Sedikit saja. Sombong itu dalam kacamata Islam, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu kuncinya. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi orang lain tidak boleh diremehkan. Walau seperti apapun dia. Dia sama dengan kita, ciptaan Allah. Kondisi-kondisi saja yang membuat begini. Jadi orang yang sombong, makhluk yang paling sombong pertama kali adalah sudah berada di dalam surga ratusan tahun
sebelum Nabi Adam diciptakan, siapa tuh, Bu? Bilih. Nah, bahasa kampung Bu, bilih nomor teman. Iblis. Coba, udah ratusan tahun dalam sarugo diciptakan Nabi Adam, disuruh sujud. Allah berfirman kepada seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, sadonya sujud, illa, kecuali iblis. Iblis aba wastakbar. Dia menolak dan menyombongkan diri. Tuh bayonya tuh bukan hanya menolak, menyombongkan diri. Kecenya ndak mungkin kami sujud ke Adam do. Inyo kan kapatang go baru. Kami lalamo. Khalaqtani finnar, kami diciptakan mulia dari api. Wa khalaqtahu min tin, inyo diciptakan dari tanah. Masuk kami ke sujud ke inyo, ndak mungkin ya Allah. Nyelai elok bahasanya, tetapi babayo. Meremehkan itu. Padahal Allah menyuruh sujud itu bukan untuk menyembah, taat atau tidak kepada perintah yang memerintahkan itu. Jadi kalau disuruh sujud, datang ke masjid, datang awak, dipanggil sama ustaz di masjid ko juazan salatu khairum minan naum, datang awak kemari, ndak tibo do sombong iyo. Mudah-mudahan episode selanjutnya bisa awak bahas. Demikian saja, silakan dicicipi hidangannya Bapak Ibu. Nyokan kan disuruh aja. Gitu. Demikian saja, mohon maaf atas ingkon dekat naik talantuan dekat turun, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf, maafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.